bahwa berdasarkan pertimbangan di atas berunsur dalam pasal 8 ayat 3 atau pasal 6 tim undang-undang atau 2014 tentang perubahan 23 tahun 2006 telah ini, dan oleh karenanya kami berpendapat terdakwa harus menyatakan telah serta dan mengikat telah melakukan tindak pidana bagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua di mana dalam dakwaan kombinasi kumulatif dan tidak ditangkap menimbang bahwa selanjutnya terhadap dakwaan yang diajukan oleh penasihat terdakwa yang pada pokoknya memohon atau memberikan kesimpulan sebagai berikut. Kita siap membacaan permohonan pembelaan dari pendukung terdakwa dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari penasihat terdakwa tersebut setelah majelis hakim mencermati tanggapan penuntut umum terhadap nota pembelaan penasihat terdakwa dan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, dan selanjutnya tanggapan dari penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan dari penuntut umum atau publik secara lisan dan tetap pada pembelaannya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Selanjutnya dilanjutkan oleh hakim anggota 2. Silakan. Ada berapa hukuman atau sentensi atau mati atau pidana apa yang selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya? Apakah permintaan penuntut umum dalam tuntutan tersebut telah cukup memadai, ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa? Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, itu merupakan kewajiban majelis hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya, selain dari aspek upaya bagaimana tidak bersalah. Dua, bahwa selanjutnya dari perspektif maka pidana mati diatur sebagai bagian pidana dan bagian dari kebijakan negara atau aspek politik sebagai bagian pidana, maka pidana mati kembali pelaksanaan kebijakan sebuah negara. Indonesia di mana kita undang-undang pidana merupakan lalu tentang laras nanti. Dua, perbuatan terdakwa menimbulkan kesedihan dan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban. Tiga, perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis. 4. Perbuatan terdakwa menyebabkan 4 orang kehilangan harta benda dan nyawa, dan 2 orang diantaranya masih anak-anak, yaitu korban almarhumah Galuh Sintang Kelaras Nanti yang berusia 10 tahun dan korban almarhumah Sintang Jatnya berusia 50 yang berusia 12 tahun. 5. Perbuatan yang terdakwa lakukan menunjukkan sikap atau karakter diri terdakwa yang tidak memberikan penghargaan terhadap kehidupan manusia atau perkemanusiaan. 6. Perbuatan terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum dan norma agama, perbuatan terdakwa juga menimbulkan keresahan masyarakat secara luas. Itu terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Selanjutnya, keadaan yang meringankan tidak ditemukan. Timbang bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas serta hal yang berbaikan dan hal yang meringankan, bagaimana yang telah dipertimbangkan majelis hakim dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianggap dalam hukum pemidanaan Indonesia yang menganut hukum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut memori fantonesting harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang didapat, jika pemidanaan tersebut tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku dan juga harus melihat implikasi sosial masyarakatnya ke depan, baik bagi terdakwa maupun keluarganya serta masyarakat sendiri dalam rangka tujuan pemidanaan. Terdakwa tentang kekerasan yang mengakibatkan mati, bagaimana? Dan kedua, penuntut umum menetapkan barang bukti berupa 1 potong spray kasur warna merah, 1 potong spray kasur warna merah baru bermotif putih, 1 unit handphone Samsung warna merah dana dirawat.
Selanjutnya barang bukti berupa 1 unit handphone merek Oppo warna putih milik Murti, 1 potong handuk warna hijau, 1 potong handuk warna putih, dan seterusnya sampai dengan 1 unit handphone merek Oppo warna hitam dikembalikan pada berhak melalui saudara Iran.